Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Syaputra Sinambela, NIM 1901899. Mata kuliah Media Sosial dan Pemasaran Online. E-commerce. E-commerce adalah singkatan dari istilah elektronik e-commerce. E-commerce adalah transaksi perdagangan, jasa, dan barang via elektronik, di mana di masa kini, yaitu masa pandemi, kita sering memanfaatkan fasilitas belanja online. Klasifikasi e-commerce. Proses penjualan ke konsumen. 2. Proses penjualan antar perusahaan. 3. Penjualan perusahaan di bidang bahan manufaktur dan dijual lagi ke konsumen. 4. Proses penjualan antara konsumer sesama konsumer. 5. Proses penjualan lewat media sosial dan marketplace. 6. Proses penjualan dibatasi di lokasi terkhusus, contohnya seperti COD. 7. Intrabisnis komersi. Dan jasa yang menawarkan tenaga kerja klasifikasi yaitu adalah collaborative, komersi, e-learning, e-governance, dan e-procurement. Infrastrukturnya internet, intranet, dan extranet. Area pendukung e-commerce adalah 1. Manusia. 2. Kebijakan publik. 3. Marketing. 4. Layanan pendukung. E-bisnis adalah sebuah kegiatan bisnis secara otomatis, semi otomatis, via sistem elektronik. Supply chain management. Suatu aliran barang, informasi, uang, dan jasa dari melalui penyaluran pabrik dan gudang sampai kepada pelanggan. Tipe-tipe dari supply chain membuat persediaan yang terintegrasi, pengisian ulang berkelanjutan, build to order, dan channel assembly. Dasar e-commerce. Konsep dasar e-commerce yaitu 1. Ada automation, 2. Integration, 3. Publishing, dan 4. Interaction, yang terakhir kelima transaction. E-commerce in the past. 1. Telepon, 2. fax, 3. television, 4. electronic payment atau transfer system, dan 5 terakhir adalah internet. E-commerce hari ini atau kedepannya, aktivitas dilakukan secara elektronik menggunakan internet. Advertisement, production, purchase, payment, dan delivery of service. Internet menggunakan fasilitas multimedia, suara, image, dan transmisi teks. Interaksi memungkinkan menggunakan sistem berbasis web. 1. Internet adalah infrastruktur global menghubungkan jutaan komputer dan penggunanya. 2. World Wide Site sebagai mekanisme atau sarana memperoleh dan menampilkan data informasi pada internet. 3. Internet merupakan infrastruktur informasi lokal atau global menghubungkan internal organisasi, yaitu, dan ada juga kerugiannya. Pihak konsumen rasa kurang puas terhadap fisik barang,
kurang percaya dengan barang yang dipesan, dan resiko pada e-commerce, kehilangan finansial secara langsung, pencurian informasi rahasia, kehilangan kesempatan bisnis, akses ke sumber oleh yang tidak berhak, hilangnya kepercayaan diri konsumen, dan kerugian-kerugian yang tak terduga lainnya. Tipe-tipe bisnis itu, satu adalah bisnis to consumer, adalah jenis perdagangan yang dilakukan secara elektronik oleh suatu perusahaan yang kemudian menjual produknya secara langsung ke para pembeli. Dua, business to business adalah jenis bisnis yang digunakan antar perusahaan dengan perusahaan lainnya, baik itu pada perusahaan yang berjarak pada industri yang sama maupun tidak sama, atau yang berbeda, dan kegiatan transaksinya dilakukan melalui internet. Yang ketiga adalah konsumen to konsumen. Mereka yang terlibat dalam jenis bisnis ini adalah pelanggan, dan mereka yang menjualnya lagi ke pelanggan lainnya. Yang terakhir ada yang keempat, consumer to business. Jenis ini adalah suatu jenis bisnis di mana konsumen atau pelanggan akan memberitahukan apa yang mereka perlukan. Lalu pemasok akan saling berlomba-lomba dalam menyediakan apa yang konsumen tersebut perlukan. Dan ada juga aplikasi bisnis. Yang pertama adalah internet, di mana internet sangat diperlukan dalam aplikasi e-bisnis. Suatu jaringan komputer global yang menghubungkan jaringan privat dan publik untuk membagi informasi, yaitu ada lembaga pendidikan, penelitian, pemerintahan, dan bisnis umum lainnya. Dua, mulai digunakan untuk komersial sejak tahun 1953. Dikenal sebagai basis atau fondasi dari New Digital Network Economy. Tiga, empat, karena sangat esensial, di Amerika Serikat banyak inisiatif yang dimotori oleh pemerintah untuk menjamin dominasi Amerika di bidang ekonomi baru ini. Di negara lain perkembangannya eksponensial. Definisinya adalah e-bisnis pengguna TI, khususnya teknologi jaringan komunikasi, untuk meningkatkan cara organisasi untuk melakukan seluruh proses bisnisnya atau proses internal lainnya. Merupakan interaksi bisnis dengan eksternal organisasi yang memanfaatkan teknologi TI. Nah, e-commerce merujuk pada pelaksanaan transaksi bisnis seperti pembelian dan penjualan secara elektronik. Siklus penerapan TI dalam bisnis. Teknologi dipakai hanya sekedar untuk optimasi dalam pengolahan informasi, yaitu teknologi bergeser ke arah upaya membangun konfigurasi rantai bisnis yang terintegrasi. Peran teknologi sudah secara nyata mempengaruhi perubahan model bisnis perusahaan. Dan ada juga e-bisnis aplikasi, yaitu satu, ERP, atau dari singkatan kepanjangan dari
e-business aplikasi, yaitu ada 5. Yang pertama ERP atau singkatan dari Enterprise Resource Planning, dan kedua CRM, Customer Relationship Management, ketiga AI atau singkatannya dari Enterprise Application Integration, dan keempat SCM, Supply Chain Management. Yang terakhir adalah ECS, yaitu singkatan dari Enterprise Collaboration System. Positif dan negatifnya e-business. Positifnya yaitu adalah mengurangi biaya operasional karena informasi distribusi produk dapat didigital, sehingga berakibat pelacakan status produksi dan distribusi sangat mudah dan berkelanjutan. Yang kedua adalah outbound, logistik bisa dilaksanakan. Yang ketiga, mengurangi inventory buffer. Yang keempat, distribusi produk akan lebih cepat dan akurat. Yang lima, aktivitas inbound logistik dapat ditingkatkan. Dan yang keenam, meningkatkan efisiensi operasi internasional. Yang ketujuh adalah meningkatkan efisiensi penjualan dan pemasaran. Negatifnya yaitu pencurian informasi rahasia yang berharga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Faktor keberhasilan e-business: kemampuan untuk menjamin bahwa e-business memenuhi 3 karakteristik, yaitu yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis apapun. 1. Validitas, 2. Integritas, dan ketiga, privasi. Faktor kegagalan e-business: tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen puncak, buruknya infrastruktur komunikasi, kurangnya dukungan finansial, dan adanya masalah keamanan dalam berintegrasi. Aplikasi perusahaan merupakan sistem yang melingkupi area fungsional, berfokus pada menjalankan proses bisnis di dalam perusahaan, termasuk seluruh tingkatan manajemen. Aplikasi perusahaan membantu bisnis untuk menjadi lebih fleksibel dan produktif dengan mengkoordinasikan proses sehingga bisnis dengan lebih dekat dan mengintegrasikan sekelompok proses agar mereka berfokus pada pengelolaan sumber daya yang efisiensi dan pelayanan pelanggan. Contoh aplikasi perusahaan itu ada Enterprise Resource Planning atau ERP, dan 2, System Application dan Produksi in Data Processing, singkatan dari SAP, dan ketiga adalah Supply Chain Management atau SCM, dan keempat Customer Relationship Management. Yang kelima, Decision Support System. Sistem kolaborasi dalam kelompok kerja. Kolaborasi dan teamwork atau kelompok kerja lebih penting saat ini disebabkan berbagai alasan: dapat mengubah sifat pekerjaan, pertumbuhan kerja profesional, mengubah organisasi perusahaan, mengubah lingkup perusahaan, penekanan pada inovasi, dan mengubah budaya kerja dan bisnis. Infrastruktur e-bisnis dalam skala kecil menengah: membangun website,
buat sistemnya, tentukan produknya dan kenalkan produknya, dan raih keuntungan. Business planning process, yaitu penyusunan visi, nilai bisnis, dan nilai penyusunan model dan strategi dalam e-business. E-business atau IT, strategi dan arsitektur, aplikasi e-business, pengembangan dan pengawasan. Perencanaan e-business. Dalam bagian proses perencanaan e-business difokuskan kepada pemilihan pendekatan yang inovatif untuk memuaskan nilai pelanggan dari suatu perusahaan, dan tentu saja untuk mencapai tujuan bisnis suatu perusahaan. Proses perencanaan ini akan menuju kepada pembentukan strategi dan model-model bisnis untuk suatu platform e-business dan e-commerce yang baru, termasuk perusahaan proses, produk, dan pelayanan. Kemudian perusahaan mengembangkan suatu strategi IT dan arsitektur IT yang mendukung pembentukan dan pengimplementasian aplikasi e-business yang direncanakan. Proses perencanaan e-business. Proses perencanaan e-business ini terdiri dari 3 komponen utama. 1. Pengembangan strategi. 2. Resource management. 3. Teknologi arsitektur. Nah, dan ada juga perubahan-perubahan dalam perusahaan bisnis. Pemasaran dapat dilakukan secara luas dengan tingkat kompetisi yang lebih tinggi, pertumbuhan dan perkembangan industri, dan perusahaan sangat bergantung pada informasi dan pengetahuan. Produktivitas lebih ditekankan daripada formalitas kehadiran di tempat kerja. Produk-produk dan layanan baru dapat dijumpai dalam komunitas e-business, yaitu 1. Struktur organisasi menjadi flat. 2. Terdistribusi dan pemberdayaan yang dilakukan dalam organisasi era internet tersebut akan meningkatkan fleksibilitas dan penekanan atau biaya. Dan ketiga, kerja tim lebih ditekankan untuk dapat memberi respon atau melahirkan inovasi-inovasi baru. E-produk. E-produk yang sering disebut e-produk adalah produk berupa informasi, produk entertainment, produk jasa, produk barang, dan produk keuangan. Infrastruktur e-business dan pemilihan strategi implementasi sistem informasi dalam dunia bisnis. Infrastruktur bisnis harus memadai, cepat, dan memiliki responsibilitas tinggi, merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan pengadopsi e-business, karena hal tersebut mempengaruhi kualitas pelayanan yang dialami pengguna dan mitra bisnis. Arsitektur e-business atau bisa yaitu hardware, software, atau konten dan data yang digunakan untuk memberi layanan e-business untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Sistem informasi manajemen berfungsi sebagai untuk mengoptimasikan tahap-tahap proses basis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pengecekan kredit klien, memperoleh tagihan, atau mengatur pesanan pengirim barang, dan lain-lain. Layanan yang ada di internet, yaitu 1. Layanan Google Doc. 2.
layanan email. 3. Media sosial. 4. YouTube. 5. Layanan penyimpanan online atau Google Drive dan Dropbox. Semua layanan tersebut menggunakan teknologi computing, cloud computing. Proses bisnis adalah arus kerja dari bahan baku, informasi, dan pengetahuan seperangkat aktivitas. Proses juga mengacu pada cara unik di mana manajemen memilih untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Setiap bisnis dapat dilihat sebagai sekumpulan proses bisnis. Contoh aplikasi perusahaan seperti yang tadi: Enterprise Resource Planning, System Application dan Production Data Processing, Supply Chain Management, Consumer Relationship Management, Decision Support System. Dalam bagian perencanaan bisnis difokuskan kepada pemilihan pendekatan yang inovatif untuk perusahaan dan tentu saja mencapai tujuan bisnis suatu perusahaan tersebut. Arsitektur teknologi informasi, teknologi platform, sumber-sumber data, arsitektur aplikasi bisnis dari teknologi informasi dirancang sebagai arsitektur yang terintegrasi. Contoh aplikasi supply chain, IRM dan CRM. IT organization, struktur organisasi dengan menggunakan fungsi-fungsi sistem informasi dalam suatu perusahaan. Perubahan dalam perusahaan bisnis. Pemasaran dapat dilakukan secara luas dengan tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan industri dan perusahaan sangat bergantung pada informasi dan pengetahuan. Produk-produk dan layanan dapat dijumpai dalam komunitas e-bisnis. Produk yang sering disebut e-produk berupa informasi, produk internet, produk jasa, dan produk keuangan. Komponen bisnis itu ada melalui wallet, kartu kredit, e-money, atau virtual shop, Tokopedia, Shopee, dan Lazada. E-bisnis supply chain, manajemen dan implementasinya. Supply chain adalah jaringan perusahaan yang secara bersama-sama menciptakan dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan tersebut termasuk supplier atau pabrik distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Supplier atau mensuplai barang ke perusahaan. Manufaktur perusahaan, bahan baku di situ menghasilkan produk. Distributor adalah pihak yang membeli produk secara langsung dari produsen, kemudian distributor menjual barangnya kembali ke penjual eceran atau langsung ke konsumen. Retailer adalah toko-toko seperti Indomaret, Ramayana, dan Kelontong. Consumer distributor
adalah pihak yang membeli produk secara langsung dari produsen, kemudian distributor menjual barangnya kembali ke penjual eceran atau langsung ke konsumen. Supply chain, perubahan paradigma persaingan bisnis dari single alone kompetisi menjadi network competition. Kondisi ini menuntut organisasi untuk fokus pada strategi baru melalui pengelolaan koordinasi antar organisasi terkait yang lebih dikenal dengan suatu rantai pasokan. Persaingan yang terjadi sekarang adalah persaingan antara supply chains dan satu dengan supply chains yang lain. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chains, yaitu aliran material, informasi, dan keuangan. Tujuan supply chains: 1. Memaksimalkan keseluruhan nilai. Contohnya, penjualan sebuah router diperoleh pendapatan sebesar $60, misal. Rantai pemasokan menimbulkan biaya-biaya, informasi penyimpanan, transportasi, komponen dan praktikan, dan lain-lain. Keuntungan rantai pasokan kurang lebih dari 60. Jumlah biaya keuntungan rantai pasokan, total laba dibagikan semua tahap rantai pasokan. Keberhasilan diukur dari keuntungan rantai pasokan, bukan keuntungan pada individu. Pelanggan merupakan sumber pendapatan. Sumber biaya adalah arus informasi, produk, dan finansial yang terjadi di antara tahapan rantai pemasokan. MRP yang efektif adalah manajemen arus di antara tahap-tahap rantai pasok untuk memaksimalkan jumlah keuntungan supply chains. Masalah yang pada supply chains, rantai pasokan bisa sangat panjang karena melibatkan banyak mitra internal dan eksternal yang terletak di tempat yang berbeda. Bahan dan informasi harus mengalir di antara beberapa entitas. Proses transfer ini bisa lambat dan rawan kesalahan, terutama ketika ditangani secara manual. Perusahaan dapat meningkatkan peramalan permintaan mereka dengan menggunakan TI. Kurangnya infrastruktur logistik menimbulkan ketidakpastian waktu pengiriman. Masalah kualitas dalam bahan dan komponen dapat berkontribusi untuk kekurangan dalam rantai pasokan. Perusahaan murni cenderung memiliki lebih banyak masalah rantai pasokan karena tidak memiliki infrastruktur logistik dan terpaksa menggunakan jasa logistik eksternal. Tantangan mengelola supply chains. Tantangannya adalah kompleksitas struktur supply chains. Adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Kompleksitas dalam pembayaran budaya dan bahasa. Contoh, kompleksitas internal antara bagian marketing dengan produksi. Marketing seringkali membuat kesalahpaham dengan pelanggan tanpa mengecek secara baik kemampuan produksi, sehingga terjadi perusahaan jadwal produksi secara tiba-tiba. Di sisi lain, bagian produksi sering resisten dengan perubahan mendadak. Contoh, kompleksitas eksternal. Supplier
menginginkan pemesan produk atau yang dilakukan jauh hari sebelum waktu pengiriman dan diharapkan pesanan tidak berubah. Supplier juga menginginkan pengiriman setelah produknya selesai. Di sisi lain, perusahaan menghendaki fleksibilitas yang tinggi dengan mengubah jumlah, spesifikasi, maupun jadwal pengiriman bahan-bahan baku yang dipesan. Perusahaan juga menginginkan pembeli mengirim produk atau dalam waktu yang tepat dengan sistem JIT atau kuantitas kecil. Tantangan ketidakpastian menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat. Sebagai akibatnya, perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain. Pengaman ini merupakan safety stock, safety stand, atau kapasitas produksi maupun transportasi. Sumber-sumber ketidakpastian yaitu ketidakpastian pembeli, ketidakpastian dari pemasok terkait dengan pengirim, harga, kualitas maupun kuantitas. Ketidakpastian internal yang bisa disebabkan kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, tenaga kerja serta waktu maupun kualitas produksi. Supply chain vs SCM. Supply chain adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan yang terlibat dalam memasukkan bahan baku, memproduksi barang maupun mengirim pemakaian akhir. SCM adalah metode, alat atau pendekatan pengelolaannya yang ditekankan dalam SCM adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. Komponen SCM: upstream supply chains. Contoh kegiatan upstream untuk pabrik perakitan. Sebagian fokus dari rantai pasokan adalah memasukkan bahan baku yang merupakan bahan-bahan tidak diproses, misal logam seperti aluminium dan tembaga. Fokus kegiatan menambang bahan yang diminta secepatnya dan seefisiensi mungkin, mengangkut atau pengiriman ke pabrik. Internal supply chains meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Downstream supply chains meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Aktivitas diarahkan pada distribusi, transportasi, pengundangan, dan after sale service. Area cakupan SCM apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi SCM adalah merancang produk baru, mendapatkan bahan baku, merencanakan produksi dan persediaan, melakukan produksi, melakukan pengiriman. Manfaat SCM secara tidak langsung, kepuasan pelanggan berdampak pada loyalitas konsumen, meningkatkan pendapatan. Semakin banyak konsumen yang setia menjadi mitra perusahaan, berarti akan meningkatkan pendapatan perusahaan atau menurunkan biaya. Peran teknologi internet. Alokasi internet dalam konteks supply chain manajemen yaitu electronic procurement atau e-procurement
adalah salah satu model pengadaan yang mendukung hubungan jangka pendek untuk mendukung kegiatan lelang yang dilakukan secara elektronik. Electronic fulfillment atau e-fulfillment adalah pemenuhan pesanan pelanggan secara elektronik. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.